Ojol bonceng pocong. Kisah ini merupakan pengalaman nyata dari seorang tukang ojol bernama Oji yang sedang bernasib sial membonceng sesosok pocong. Beginilah kisahnya. Sehari-hari Oji menghabiskan waktunya untuk mengojek online di Kota Batu. Sejak jam 5 pagi hingga jam 9 malam ia terus mengojek demi mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk menafkahi keluarganya. Tak jarang ia masih berada di luar hingga hampir tengah malam demi menutup jumlah poin harian yang menghasilkan bonus cukup lumayan. Begitulah hari-hari yang dilalui Oji sebagai tukang ojol yang tak kenal lelah memburu rupiah di jalanan. Pada suatu malam Oji mengantarkan seorang penumpang ke daerah Junrejo. Rumah orang itu berada di pedesaan yang agak terpencil sehingga Oji harus melewati jalanan yang sepi dan dikelilingi area persawahan yang cukup luas. Belum lagi suasananya sangat gelap karena tidak ada satupun lampu yang menerangi jalanan. Meskipun begitu Oji santai saja karena sudah terbiasa melewati jalanan pedesaan yang sepi dan gelap. Begitu tiba di tujuan Oji langsung menurunkan orang yang menumpangi motornya. Setelah mendapat bayaran ngojek ia pun segera tancap gas mencari warung kopi di sekitar desa. Maklum hawa udara Kota Batu sangat dingin kalau malam sehingga Oji harus sering-sering mampir warung buat minum kopi panas. Saat sudah menemukan warung Oji langsung memesan segelas kopi dan meminta sebatang rokok eceran. Tak lama kemudian ia sudah duduk lesehan di amben warung sembari menyeruput kopi dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Tak lupa ia terus mengecek aplikasi ojol di ponselnya sambil berharap ada orderan masuk. Siapa tahu ada orang desa sekitar yang mau pergi ke kota. Saat Oji selesai ngopi rupanya tak ada satupun orderan yang masuk. Apa boleh buat terpaksa Oji harus kembali ke kota dan mencari penumpang di sana untuk menutup jumlah poin harian yang kurang sedikit lagi akan mendapat bonus. Langsung saja Oji bersiap memacu motornya dan kemudian tancap gas melewati jalanan persawahan yang ia lewati tadi. Setelah melewati persawahan Oji memutuskan untuk berbelok melewati jalan terabasan kecil yang berbatasan dengan Tegalan, walaupun suasananya sepi dan gelap tapi jarak yang ditempuh jauh lebih singkat daripada melewati jalan di persawahan tadi. Tak butuh waktu lama ia pun sudah melintasi area Tegalan dan kemudian langsung bablas melewati area kuburan kampung yang suasananya sangat gelap dan sepi. Namun Oji tidak merasa takut karena memang sudah terbiasa lewat kuburan malam-malam, lagi pula ia tak percaya dengan hantu, setan atau dedemit yang baginya cuma sekedar hayalan film horor. Setelah melewati kuburan Oji terus melaju melintasi area kebun jagung yang cukup luas. Tetapi entah kenapa tiba-tiba motornya jadi terasa agak berat sehingga lajunya jadi agak melambat. WR. Meskipun Oji sudah menarik gas lebih kencang tetap saja motornya lambat melaju dan terasa berat. Oji berpikir mungkin ban belakang motornya agak kempes sehingga ia berniat untuk mencari tukang tambal ban saat tiba di kampung nanti. Lama-lama Oji merasakan laju motornya malah semakin lambat dan semakin berat. WR.
Berkali-kali ia menarik tuas gas lebih kencang tetapi tetap saja motornya hanya bisa melaju tak lebih dari 30 km per jam. Oji benar-benar tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang sedang membonceng di belakangnya. Ia sama sekali tidak tahu kalau sesuatu yang diboncengnya itu adalah penyebab motornya jadi terasa berat dan lambat. Dengan lambat Oji terus memacu motornya hingga hampir mencapai kampung. WR. 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 Tuas gas terus ditarik dengan kencang tetapi laju motor tetap saja lambat dan berat hingga Oji merasa kesal sendiri opo iki. Berkali-kali Oji mengumpat karena terlanjur kesal dengan motornya yang tak bisa diajak melaju kencang. Opo ki? Rayeso banter belas. Umpatan Oji semakin menjadi-jadi karena ia sudah sangat kesal dengan motornya yang melaju lambat. Berkali-kali ia mengumpat sebelum akhirnya ia terkaget saat mendengar suara serak dari boncengan belakang Maas. Ojok misuh-misuh ngono. Sedulut kas aku mudun. Karena kaget dengan suara serak itu akhirnya Oji langsung menengokkan kepala ke belakang dan ternyata Wanjuk. Seketika Oji berteriak kaget setelah tahu kalau di boncengan motornya ternyata ada sesosok pocong, beruak. Saking takutnya Oji langsung menjatuhkan motor dan kemudian lari terbirit-birit menuju kampung yang letaknya tak jauh lagi. Begitu bertemu dengan warga kampung, ia langsung menceritakan kejadian menyeramkan yang dialaminya tadi. Seorang warga mengantarkan Oji untuk mengambil motornya yang terjatuh di ladang jagung dekat kampung. Begitu tiba di sana sosok pocong yang membonceng tadi sudah tak ada entah menghilang kemana. Kejadian menyeramkan ini membuat Oji tersadar bahwa yang namanya makhluk gaib seperti pocong memang benar-benar nyata adanya dan bukan hanya sekedar muncul di film horor saja. Karena itulah ia kapok melewati kuburan malam-malam karena takut kalau ada pocong yang membonceng motornya lagi.